Teman pemilih, jumpa lagi di Posting, podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Dan pada pertemuan episode kali ini, kita kembali kedatangan tamu kita, Bapak Ketua KPU Kabupaten Magelang, Bapak Ahmad Raufik. Selamat pagi, Pak Raufik. Selamat pagi Gimana Mas Bambang, kabarnya? selamat pagi seluruh pemilih di Magelang dan dimanapun Anda berada. Oke, Pak Raufik, untuk tema kali ini, Oke. kita akan membahas soal apa yang akan dikerjakan oleh KPU di tahun 2026 ini. Kalau nggak salah 2026 itu tahapan pemilu sudah selesai, tetapi tahapan pemilu yang akan datang belum mulai gitu Pak. Ya, Nah betul. kemudian di tengah masa peral ini apa yang akan dikerjakan oleh KPU Pak? Ya, prinsipnya sebenarnya KPU ini kan ada mandat secara konstitusional, Mas. Mandat itu adalah melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan kemudian menyelesaikan hal-hal yang sisa-sisa kemarin. Sisa-sisa kemarin itu misalnya adalah hasil-hasil coblosan di TPS. Itu dokumennya kan masih belum habis secara retensi ya. Nah, itu harus diselesaikan sebelum kita masuk ke pemilu berikutnya. Nah, kita nanti akan ulik Mas dari situ, dari setidaknya ada Dari, sosdiklik berkelanjutan, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ada pendidikan pemilih bagi partai politik, ada juga pengelolaan arsip dan dokumen, kemudian ada perbaikan pelayanan publik di KPU sendiri gitu. kalau dilihat dari jumlah yang seperti Pak Rafiq sampaikan tadi ternyata cukup banyak Pak. Ya, Beberapa beberapa item, saya mencatat hampir 5 item ya, besar betul, betul di Mas. yang akan dilakukan oleh KPU. Tetapi kalau melihat kondisi global sekarang di tengah kondisi nasional maupun internasional, kita mendengar di berbagai informasi soal anggaran Ya. untuk apa KPU mungkin terpengaruh nggak Pak itu? Apakah semua program ini akan dilaksanakan ataukah nanti termasuk dalam bagian-bagian yang akan diefisiensikan Pak? Kalau programnya tentu kita laksanakan. Cuman nanti skalanya yang kalau misalnya pas tahapan itu kan menjangkau semua ya dan serentak kan. Misalnya sosialisasi ketika tahapan pilkada kemarin misalnya. Itu kan dari kecamatan nomor satu Salaman sampai kecamatan terakhir Windusari itu serentak. Nah, kalau sekarang ya nanti kita pilih sesuai dengan apa keterjangkauan kita, kemampuan kita membiayai, kemampuan keuangan negara ini mensupport, ya kita pilih hal-hal yang memang krusial, krusial dan tentu harus kita lakukan. Berarti Itu. hanya soal strategi ya Pak ya. Ya, Tetap soal tetap kita jalankan tetap dengan kita strategi tadi jalankan. yang berbeda di tengah efisiensi. Mungkin Betul, seperti itu ya. betul, betul, Mas. Pak Rafiq dan teman pemilih, mungkin kita akan masuk ke lebih dalam. J. Ambil salah satu yang tadi Bapak Rafiq sampaikan soal program kerja yang akan dilakukan di tahun 2006. Mungkin kita ambil pertama Pak, Boleh. soal sosdiklik berkelanjutan. Oke. Artinya ini kan sebuah sosialisasi yang sebenarnya sudah kita lakukan di Betul, pemilu, betul. kemudian kita lanjutkan di tahapan non pemilu. Mungkin Pak Rafiq bisa menceritakan ke teman pemilih apa sebenarnya sosdiklik berkelanjutan itu. Ya, sosdiklik berkelanjutan ini sebenarnya kan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Mas. Dan kalau kemarin tahun 2025 misalnya kita kan strateginya misalnya menyasar pada teman-teman calon pemilih pemula. Di mana calon pemilih pemula itu kan dari periode ke periode itu jumlahnya selalu 100.000 ke atas, Mas. Dan ini Dan kantong-kantongnya ada di sekolah-sekolah. dan mohon maaf saya salah, Ya, pemilih pemula itu sebenarnya terus berganti ya Pak. terus Sehingga berganti. tiap pemilu harus Harus, berganti, harus ya, kita ya. sosialisasikan secara berkelanjutan. Betul, Betul ya Pak betul, ya? betul. Di yang kemarin pemilih pemula nyoblos tahun 2029 misalnya, dia tidak lagi menjadi pemilih pemula. Adik-adiknya yang belum mencoblos dia jadi pemilih pemula. Dan kalau kemarin itu strateginya kita menghadir ke sekolah, ada kan momentumnya ada banyak Mas di sekolah itu. Ada kita hadir ke kelas, ada juga pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kan bagian-bagian dari bagaimana praktek demokrasi di sekolah. Kemarin
pendampingan pemilihan ketua OSIS itu kita sesuai dengan permintaan sekolah. Sekolah A misalnya minta kita dampingi, kita hadir. Sekolah B minta kita dampingi, kita hadir. Nah, skemanya besok itu akan kita ubah. Jadi pemilihan ketua OSIS serentak. Jadi KPU berinisiatif untuk membuat pemilihan ketua OSIS ini berbarengan. Tetapi memang dengan banyaknya sekolah tentu kita tidak bisa memfasilitasi semuanya, dan saat ini kan masa aktif atau masa baktinya mereka kan berbeda-beda. Jadi mungkin kita nanti akan buat termin-termin. Kita sudah komunikasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang membawahi SMA SLTA. Kemudian kita juga koordinasi dengan Kemenak yang membawahi atau menaungi MA. Dan juga sekolah-sekolah swasta yang bernaung di Muhammadiyah atau di NU kita sudah suwani, dan insya Allah mereka mendukung. Nanti tinggal kita jadwalkan. Insya Allah nanti tidak lama lagi kita akan lakukan rapat dengan para kepala sekolah. Nanti difasilitasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah Magelang, Kabupaten Kota, dan Temanggung. Dan nanti kita akan mencari tanggalnya tanggal berapa yang paling dekat ini. Nah, setelah itu kemudian kita berlanjut ke fintech bagi mereka. Setelah itu kemudian masuk ke tahapannya. Nah, kenapa ini kita serentakkan? Karena kalau diserentakkan itu tentu isunya akan lebih menggema, Mas. Gaungnya lebih menggema. Cover medianya juga akan lebih cantik, lebih besar gitu ya. Dengan demikian maka pendidikan pemilihnya akan lebih gencar gitu. Itu satu kegiatan yang dari satu bagian dari Sosdiklik berkelanjutan. Kemudian yang lain kita juga masih meneruskan program kayak misalnya KPU diundang ke sekolah. Ini ada P5 yang berkaitan dengan demokrasi. Ini ada kelas meeting misalnya. Kan setiap selesai semesteran itu kan biasanya sekolah ada kelas meeting. Ada yang kemudian memanfaatkan sambil menunggu selesai administrasi tes, kemudian KPU dihadirkan. Gitu, itu tercover dalam nama KPU mengajar. Jadi mulai dari stadium general, kemudian mengisi kelas meeting, kemudian menjadi pembina upacara. Itu yang kita lakukan. Semua bisa meminta KPU hadir, dan kita tidak meminta untuk difasilitasi apapun, kecuali kita hadir. Di sana sudah ada teman-teman siswa dan sudah siap dilakukan. Dan selama ini responnya bagus ya Pak? Alhamdulillah. Saya beberapa kali juga ikut kegiatan tersebut, ternyata responnya dari pelajar cukup bagus ya Pak ya? Betul. Karena kita memang buat yang menyenangkan, Mas. Terutama kalau suasananya di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas kan sudah terkungkung oleh tembok-tembok ya. Jadi kalau di luar kelas kita bisa main game yang lebih seru gitu. Ada simulasinya, ada gamenya, ada permainan yang lain itu, Mas. Menarik sekali, teman pemilih. Pasti banyak akan kita bahas setelah ini, tapi akan kita ikuti dulu beberapa pesan yang akan lewat sebentar lagi. Terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini, Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa
Teman pemilih, kita kembali lagi di posting. Kita akan lanjutkan obrolan kita. Pak Rafiq, Siap. tadi Bapak sudah menyinggung soal sosdiklik berkelanjutan. Bapak menyampaikan soal KPU Kuskul, KPU mengajar. Nah, apakah ada lagi Pak soal sosdiklik? Oh ya, ada Mas. Jadi dari analisis kemarin ya, penyelenggaraan pemilihan bupati dan gubernur itu, kita setelah selesai semuanya tahapan, kemudian kita analisis. Ternyata masih ditemukan desa-desa yang tingkat partisipasinya itu di bawah 77,5%. Kenapa angka 77 itu Pak yang diambil? Nah, 77 itu kita ambil dari target KPU RI, range-nya Target KPU nasional. RI, Oh, target nasional, di mana tingkat partisipasinya rata-rata itu. Walaupun secara rata-rata nasional sebetulnya atau rata-rata Magelang sendiri juga melampaui itu, tetapi masih ada tentu kalau rata-rata itu ada yang tinggi banget, ada yang di bawah, ada yang tengahan, ya itu. Ada titik-titik desa yang betul, di bawah ada rata-rata nasional. ada desa yang di bawah rata-rata nasional itu. Dan itu 60 berapa ya? 64 kalau nggak salah Mas. 64 desa Pak. 64 desa rata-rata. Itu kita ngitungnya rata-rata desa ya Mas. Kalau di TPS tentu akan lebih banyak lagi. Ada lebih banyak lagi. Nah, 64 desa dari 372 desa. Oh ya. iya. Jadi itu yang kemudian nanti kita sasar. Kita ada nama programnya itu KPU Sambang Deso. KPU Sambang Deso itu didedikasikan untuk bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi di tingkatan desa, di tingkatan ya tentu kalau ngomong desa nanti pasti akan ujung-ujungnya ke TPS. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah kita tahun ini kembali dapat hibah non pilkada dari pemerintah Kabupaten Magelang. Tentu kita berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wabub, Ketua DPRD dan stakeholder kita yang terkait yang telah memberikan fasilitasi agar pendidikan pemilih di tingkatan desa ini dilanjutkan. Dan kita gunakan untuk itu KPU Sambang Deso dan tentu program-program yang lain, tapi kita tidak meninggalkan sejak kemarin sudah kita buat. Kemarin sudah ada KPU Sambang Deso, ini kita lanjutkan kembali. Nah, itu kemudian ada lagi namanya pendidikan pemilih untuk perempuan dan disabilitas. Nah, kenapa perempuan ini penting? Karena perempuan itu selalu jumlahnya itu lebih besar, Mas, lebih tinggi secara pemilih dibandingkan dengan laki-laki. Kan setiap kali kita membuat reka pemilih itu pasti ada jenis kelaminnya, laki dan perempuan. Misalnya data terakhir di pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama yang kemarin di 2 April sudah kita plenokan, itu pemilih kita itu sekarang jumlahnya 1.025.399. Lagi-lagi kita temukan perempuan lebih besar. Dari jumlah segitu ada selisih 513-nya perempuan. Jadi perempuan ini jumlahnya 512.956. Itu data terakhir. Terlepas dari data ini sangat valid banget atau tidak, tapi kenyataannya begitu. Nah, dengan kita membidik perempuan, itu tentu kita ingin agar perempuan tetap lebih tinggi lagi partisipasinya. Soal tadi Pak, perempuan apakah dari yang tadi agak lebih banyak, kemudian secara partisipasi berapa Pak? Angkanya apakah juga berbeda dengan angka dari partisipasi laki-laki? Terpaut? Saya sempat ngitung kemarin, cuman agak lupa Mas. Memang perempuan ini di atas rata-rata capaian kabupaten Mas. Kalau kabupaten kita itu kan pemilihan bupati itu 80,6%. Nah perempuan kalau nggak salah itu 83 atau berapa itu. Tapi lebih tinggi daripada partisipasi laki-laki. Cuman karena secara volume dia besar sehingga tetap kita fokuskan di seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan karakteristik dari pemilih perempuan itu kan memang khas ya Mas ya. Dia bisa dengan culture perempuannya itu bisa merayu, bisa mendorong stakeholder yang lainnya, jenis pemilih yang lainnya gitu kan. Dia sebagai seorang ibu dia tentu bisa mendakwakan ini kepada anak-anaknya gitu kan. Keluarga ya Pak. Iya, betul. Demikian juga kepada bapaknya tentu kan. Nah, ini perempuan. Kemudian satu lagi perempuan dan disabilitas tadi, Mas. Kenapa disabilitas ini penting? Pertama, kita ingin memastikan bahwa pemilihan kita ini, baik pemilu maupun pemilihan bupati, pemilihan gubernur itu inklusif. Jadi menjangkau semuanya, melayani semuanya. Nah, di pilkada misalnya itu
kita ada secara data ya Mas, ada 6.064 pemilih disabilitas. Dari 6.604 ini, kemarin dari jurnal atau dari C-Hasil ya, C-Hasil yang kita terima, yang juga disampaikan juga kepada peserta pemilihan itu, 1.744 itu yang hadir ke TPS. Jadi dari 6.000 itu hadir 1.700-an. Itu artinya kan baru 28,8%. Dan ini tentu kalau dibandingkan dengan capaian di target KPU RI yang memasang target 44%, bagi Magelang ini menjadi tantangan yang harus kita selalu tingkatkan. Nah, kemudian kita prioritaskan ini. Strateginya gimana? Strateginya di samping kita membuat event untuk menjangkau mereka, kita juga bersinergi. Kita kemarin baru saja silaturahmi dengan dinas sosial, di mana salah satu layanan dinas sosial ini kan berkaitan dengan disabilitas. Kita ingin agar soal ini itu kita semboyong bareng. Seperti dipesankan oleh Pak Bupati, mari bergandengan tangan untuk membangun Magelang ini. Jadi dalam hal pemilu, dalam hal pemilihan pun kita juga bersinergi dengan dinas. Dengan harapan pemilu mendatang mungkin teman-teman disabilitas bisa meningkat partisipasinya. Betul Mas. Dan masih ada lagi yang ini sudah kita lakukan rutin Mas, itu kita memproduksi podcast seperti ini. Dan podcast ini namanya juga posting ya, podcast informasi penting. Tentu kadang pentingnya itu bagi pemilu dan pemilihan, kadang juga penting bagi isu yang memang sedang berkembang gitu ya. Jadi tidak kita batasi hanya soal pemilu saja, tapi kita berharap segala sesuatunya itu pasti ada ujung-ujungnya dengan pemilu dan pemilihan. Karena pemilu dan pemilihan ini kan entry point. Ujung-ujung dari pemilu dan pemilihan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lebarkan gitu, tentu akan sangat luas cakupannya. Itu kelompok program yang kita sebut dengan Sosdiklik berkelanjutan. Yang poin pertama tadi ya Pak. Poin pertama. Nah, poin keduanya kita ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan. Ya. Mungkin bisa merefresh dari teman-teman pemilih. Kalau soal data pemilih kan kebanyakan kita merefreshnya soal pemilu, Pak. Ya. Ini tidak tahapan pemilu kok ada data pemilih. Mungkin Pak Rafiq bisa merefresh kembali apa sebenarnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sesungguhnya substansinya sama dengan pemutahiran ketika tahapan, Mas. Cuman ketika tahapan itu kan kita mempunyai banyak instrumen, punya banyak program, sehingga dipastikan bahwa setiap orang itu akan tercermati. Kita punya pantarlih misalnya di level TPS ya, dan dia yang bertugas untuk memastikan seseorang itu harus terdaftar, yang masih hidup, yang tidak tentara, usianya sudah 17 tahun atau sudah pernah kawin, nah itu dia harus terdata. Nah, kalau sekarang ini kan kita nggak punya lagi pantarlih, PPK saja nggak punya, PPS juga nggak punya itu kan, sehingga yang kita lakukan adalah kita membuka ruang layanan pelaporan, sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan informasi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dia bisa melaporkan, oh bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, tapi adik saya kemarin sudah genap 17 tahun, berarti sudah harus didaftarkan menjadi pemilih gitu ya. Atau kakak saya kemarin sudah terima TNI, kalau TNI kan nggak punya hak pilih, Mas. Ya, TNI, Polri gitu ya, nggak punya. Nah, ini jadi KPU dalam rangka untuk melakukan pemutahiran data pemilih di tengah ketiadaan atau minimnya sumber daya ini, kita membuka beberapa hal strategi. Pertama ada sosialisasinya, baik melalui podcast, melalui medsos, melalui pertemuan-pertemuan gitu. Jadi karena tadi efisiensi tadi yang kita nggak punya budget, nggak punya anggaran, maka setiap event baik yang dilakukan oleh mitra-mitra KPU, oleh KPU sendiri, kita selalu insitkan itu, selalu sisipkan sosialisasi tentang pemutahiran data berkelanjutan. Kemudian kita ada layanan online tadi, ada link untuk pelaporan. Dan link bisa diakses siapapun ya Pak? Bisa diakses siapapun. Dan link ini kita sudah optimalkan juga dengan bersilaturahmi bergandengan tangan dengan Pemkab. Jadi Pak Sekda melalui surat edaran menggerakkan kepala desa melalui Pak Camat untuk memutakhirkan data pemilihnya. Jadi kemarin sudah ada total itu 744 pemilih yang didaftarkan melalui online ini, baik yang dia pemilih baru maupun meninggal dunia.
Dan ya alhamdulillah ini Cukup efektif. cukup bagus Pak Cukup responnya. bagus responnya dari masyarakat. Kemudian juga ada helpdesk-nya. Jadi mereka yang gagap teknologi mau melaporkan atau sampai main KPU bisa Bisa langsung datang ke bisa KPU. datang KPU. Kemudian kita juga ada on spot. On spot itu kalau kita sambil berkunjung ke sekolah atau pas kita ada event misalnya kayak dulu Pak Bupati buat penggoes bareng Pak Bupati. Nah, itu kita buka stand di sana. Jadi kita selalu optimalkan keramaian-keramaian yang ada, kemudian kunjungan-kunjungan ke sekolah atau event-event yang dibuat oleh mitra kerja kita. Kita selalu dompleng Mas gitu kan. Kemudian koordinasi dengan stakeholder. Kita mengunjungi desa, mengunjungi kecamatan untuk hal ini. Kemudian stakeholder kita itu kaitannya dengan ini cukup spesifik Mas. Ada Capil, Dinas Pendidikan Catatan Sipil. Kemudian ada Polresta, tadi kaitannya dengan Polri yang purna maupun yang masuk ya. iya, Pak. Kemudian Kodim, kemudian Kemenak. Kemenak ini kan pencatatan yang nikah di bawah 17 tahun. Karena nikah di bawah 17 tahun Ya, termasuk pemilih. termasuk pemilih. Kemudian juga dinas sosial. Dinas sosial ini terkait dengan banyak hal karena sebagian data dari warga Magelang ini itu yang menerima bantuan sosial datanya dari dinas dan kita juga sinergikan terutama berkaitan dengan Capil ini dengan dinas sosial. Pak Rafiq, menarik Iya. sekali. Namun kita akan lanjutkan obrolan nanti. Baik. Namun kita akan simak dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut. Baik. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti Ya. bisa dilayani di luar kita. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari di depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Kemudian saya ini karena kementerian silakan. bantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dulu tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor handphone? Di sini, ya. Sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Teman pemilih, kita lanjutkan bincang kita dengan Ketua KPU Kabupaten Magelang, Bapak Rafiq. Pak Rafiq tadi sudah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sudah begitu banyak yang disampaikan. Tadi kalau nggak salah kita bicara terakhir tentang koordinasi dengan stakeholder. Ya. Adakah yang lain Pak mungkin disampaikan? Masih ada Mas, masih ada. Jadi dalam rangka untuk memutakhirkan dan membuat data itu akurat, itu kita ada namanya Coktas Mas. Coktas ini kepadaan dari pencocokan dan penelitian secara terbatas. Terbatas maksudnya terbatas duitnya juga Mas. Sehingga kita Kalau Coktas yang umum karena seluruh pemilih Iya, iya. Karena ini terbatas, apa yang dilakukan Pak itu Pak? Nah, kita akhirnya mengambil prioritas. Prioritasnya itu misalnya adalah pemilih yang di atas 100 tahun. Umurnya di atas 100 Umurnya tahun. di atas 100 tahun. Kenapa demikian? Karena yang umurnya di atas 100 tahun itu biasanya selalu ditanyakan oleh partai politik.
Apakah benar? Apakah benar? Iya. Ini beneran atau tidak itu? Nah, karena ya emang sedikit sih. Di kabupaten ini kemarin 2025 kita temukan ada 54 ya. 54 atau 55 orang itu. Emang sedikit ya. Kita nyatakan masih hidup atau tidak. Sebenarnya kan itu. Kalaupun dia hidup sakit itu ya tetap punya hak pilih Mas. Kemudian ada prioritas keduanya adalah yang datanya itu dengan capil belum sinkron. Karena satu karakter saja Mas. Misalnya Muhammad, M-nya double sama M-nya 1 itu diidentifikasi sebagai data tidak padan. Tidak padan. Apalagi kalau kemudian dia sudah pindah ke luar kota, itu pasti nanti akan diidentifikasi sebagai data tidak padan. Dan demikian juga terkait dengan disabilitas tadi Mas. Di data kita misalnya belum ditandai disabilitasnya, sementara disabil sudah. Nah itu menjadikan data tidak padan. Sehingga kita lakukan coktas ini Mas. Kemudian selain itu kita juga di nasional ada tabrak data secara nasional Mas. Tabrak data secara nasional ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa pemilih itu hanya terdaftar satu kali. Karena kalau dia dari Magelang pindah ke Purworejo, nanti di Purworejo dia akan dimasukkan pemilih baru. Nah, sementara di Magelang belum dicoret. Ya. Nah, sehingga akan muncul ini dua data. Nah, dalam tabrak data nasional itu akan dilakukan pencoretan. Terakhirnya posisi di mana secara dokumen. Kemudian ada lagi kegiatan yang ya administratif untuk mendokumentasikan ini. Ada penerbitan buletin, ada baliho, ada sosialisasi brosur dan lain-lain. Itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita masih punya dua lagi Mas, yaitu pendidikan pemilih dengan partai politik. Nah, dengan partai politik ini sebenarnya lebih banyak konsennya bagaimana menyiapkan teman-teman partai ini siap ketika memasuki tahapan. Berdasarkan pengalaman kita Mas, ketika memasuki tahapan pendaftaran partai politik, itu kan istilahnya itu ada kualifikasi ya. Partai yang mendaftar ke Kementerian Kumham, kemudian pengen menjadi peserta pemilu, itu ada kualifikasi. Salah satunya adalah keanggotaannya. Ada pengurusnya, ada sekretariatnya, ada keanggotaan. Dan keanggotaan itu kan minimal untuk Kabupaten Magelang kan 1/1000-nya. Ada 1000 lah, 1000, minimal 1000. Nah, itu tahapannya ada verifikasi administrasi dulu. Jadi mencocokkan data yang antar data, misalnya KTP-nya dengan KTA-nya sama enggak itu kan namanya dan lain-lainnya. Kemudian umurnya yang sudah berhak menjadi anggota adalah yang sudah 17 tahun. Kemudian pekerjaannya, apakah ada anggota TNI yang menjadi anggota partai itu kan. Kayak gitu. Dan setelah selesai di verifikasi administrasi, itu ada verifikasi faktual kita ke lapangan. Menanyakan sebenarnya jenengan ini benar nggak anggota partai. Nah, hal seperti itu yang kemudian menjadikan persoalan ini cukup menghebohkan teman-teman partai. Karena ya pasti tidak 1000 kita temui semuanya walaupun sampel, tapi kan cukup melelahkan gitu ya, cukup melelahkan. Jadi ini kemudian kita bersama-sama belajar dengan partai agar partai juga punya kesiapan, KPU sebagai pelaksana juga punya kemantapan untuk itu. Sampai itu juga secara tahapan ada PAW anggota DPRD ya, DPRD. Itu kalau ada. Kalau tidak ada alhamdulillah, tapi kalaupun ada misalnya ada yang terpaksa dipanggil oleh Gusti Allah, nah itu kita siapkan bagaimana syaratnya gitu kan. Kalau PAW itu berarti nanti yang terlibat dalam atau berperan aktif dalam dokumen itu adalah KPU dan parpol gitu ya. KPU dengan Sekwan, Sekretariat Dewan. Kalau jadi peran DPRD. parpol di PAW tersebut. Nah, nanti kita klarifikasi. Misalnya ini ada calon anggota yang akan menjadi PAW-nya. Kemudian apakah kita verifikasi? Apakah dia masih sanggup? Atau dia jangan-jangan dia udah jadi tentara itu kan udah tidak memenuhi syarat itu kan. Kemudian yang kedua juga hal-hal lain yang terkait itu. Nah itu jadi intinya adalah bagaimana walaupun tidak ada tahapan jalinan komunikasi dan kesiapan partai ini tetap berkelanjutan. Maka di KPU ada namanya pemutakhiran data partai berkelanjutan, termasuk pengurusnya, termasuk sekretariatnya, termasuk keanggotaannya. Nah kalau sekarang ini sudah kita mulai cicil
fasilitasi update-nya, maka ketika masuk di tahapan 2029 nanti Jauh akan lebih siap gitu. Lebih siap. Jih. Dan yang terakhir Mas, secara ini tadi yang saya matur di depan soal dokumen ya. Oh, ini yang program yang keempat ya, Ya, Pak? yang keempat. Ya, tadi Yang adalah soal dokumen pemilu. Dokumen pemilu Iya. dan pemilihan. Jadi dokumen pemilu dan pemilihan itu kalau yang permanen, yang insya Allah dipertahankan sampai hari kiamat itu kita sudah selesaikan dan setorkan ke kantor arsip, ke dinas arsip dan perpustakaan daerah. Sesuai dengan tingkatannya. Kalau DPRD ya kita setorkan ke sana, pemilihan bupati kita setorkan ke sana. Kalau pemilihan gubernur dan pemilihan DPRD provinsi kita setorkan ke KPU, nanti dimasukkan ke kantor arsip daerah provinsi. Tapi kalau yang presiden, DPD, DPR RI ya ke KPU RI, nasional. nanti ke nasional gitu. Itu sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang masih ada arsip-arsip yang musnah, tetapi masih punya masa aktif 2 tahun. Dan 2 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Misalnya untuk pemilihan DPR RI, itu kan dilantik tanggal 1 Oktober 2024 ya. 2024. Nah, berarti kan dia arsipnya itu baru bisa dimusnahkan setelah 1 Oktober 2026 2026. ini gitu kan. Kita masih nunggu dan sementara gudangnya ini kan gudangnya Pemkab, Mas. Kita pinjam ke Pemkab dan alhamdulillah sekali lagi kita terima kasih kepada Pemkap yang sudah memfasilitasi ini, memberikan pinjaman ini. Karena kalau secara KPU nggak mungkin ya Pak. Nggak mungkin, Pak. Kantornya untuk menampung arsip. Arsip, kita nggak ada ruangan dan memang cukup banyak ini ya. Satu ruang kelas kalau diibaratkan itu ya, itu Di sekolahan tuh, di sekolah ya. Sekolah dan kita berharap setelah selesai masa aktifnya 2 tahun itu, kalau di Bupati berarti kan kemarin dilantik Februari ya, Februari 2025. 25 ya. 25 Pak. Nah itu berarti kan nanti habisnya Masih di 2 Februari 2027. Sip. sehingga kita harus menahan itu. Maka yang kita prioritaskan yang pemilu-pemilu ini dulu, yang presiden, yang DPR RI. Ini kan ada namanya C-Plano, Mas. C-Plano Apa itu, dokumen Pak? yang C-Plano C hasil itu. plano. Oh iya, Dokumen berarti TPS yang kemudian sering ditempel yang sering ditempel itu dan di TPS. foto-foto itu kan. Oke. Nah itu masih kita simpan, Kita menunggu masa aktif 2 tahunnya habis, baru kemudian nanti kita minta izin. Dan itu harus izin, Mas, untuk memusnahkan. Apakah nanti dimusnahkan atau dikirim ke ke kantor arsip. Tapi biasanya kalau yang non permanen gitu kantor arsip tidak mau, Mas. Biasanya musnah ya Pak. Biasanya musnah. Dan untuk musnahkan kita harus digitalisasi dulu, kemudian minta izin ke arsip nasional. Setelah diberikan izin baru kita bisa musnahkan. Nah, itu yang sifatnya keluar ya. Yang internal ya kita tentu memperbaiki wajah pelayanan kita, Mas. Prosedurnya, SOP-nya, pelatihan kepada orang-orangnya, dan lain-lain. Tentu ada kajian-kajian penyempurnaan sistem pemilu dan pemilihan yang terus dilakukan setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu ada kajian yang diselenggarakan oleh KPU sendiri, oleh KPU provinsi, dan kadang juga oleh KPU RI. Gitu. Cukup banyak Pak ternyata. Lumayan, Mas, lumayan. Walaupun tidak anggaran, tapi insya Allah Tetap jalan. tetap jalan. Hanya strategi yang nanti kita mainkan bagaimana ini bisa kita lakukan sebagai bentuk akuntabilitas kerja-kerja kita. Walaupun tidak ada tahapan, KPU tetap aktif dan melakukan tugasnya sesuai dengan mandat undang-undang. Terima kasih Pak Rofik. Siap. Sebegitu banyak tugas yang akan kita laksanakan di 2026. Semoga kita bisa melaksanakan tugas ini dengan penuh Amin. amanah, Pak. Amin. Nggih. Siap. Nggih. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita di posting episode kali ini. Kami selalu menerima masukan, kritik, dan saran dari teman pemilih semua. Sampaikan melalui kanal-kanal kami, resmi kami. Dengan demikian berakhir sudah posting episode kali ini. Terima kasih atas perhatian yang disampaikan. Sampai jumpa di posting episode berikutnya.